Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
legislatif baik untuk pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten. Kedudukan dan peran mereka tentu saja sangat penting karena akan menentukan kebijakan dan program pembangunan bangsa kita. Untuk itu, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia diberi daya dan kemampuan untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat terbaik yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera dan bermartabat di antara bangsa-bangsa dunia. Hadirin sidang Jumat yang mulia, sehubungan dengan kegiatan pemilihan pemimpin bangsa dan wakil rakyat di atas, tidaklah etis tentunya kalau seperti berkampanye dan menyarankan hadirin untuk memilih si A atau si B atau partai A, partai B dan seterusnya bagi kebutuhan motif sebagai PNS. Namun terinspirasi dari situasi pemilihan yang sedang hangat tersebut nampaknya tidak telah clear bila hakim bahas perilaku pemilihan tersebut menurut ajaran Islam sesuai dengan yang diperlukan. Mudah-mudahan pembahasan tentang pemilihan ini bisa menjadi nasihat dan kontribusi dan memberikan kontribusi positif bagi kita semua dalam menyikapi situasi pemilu yang sedang hangat sekarang. Para hadirin sidang Jumat yang mulia, pada hakikatnya setiap orang itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Demikian sabda Rasulullah yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Dalam pertama hadis yang dibacakan tadi, pemimpin disebutkan sebagai ra'in yang bisa berarti pemimpin atau pemelihara, yaitu seseorang yang diberi amanah dan kepercayaan untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan bagi orang-orang yang dipimpinnya atau rakyat, atau dalam bahasa Indonesia disebut rakyat. Dengan demikian, pada prinsipnya kebijakan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kemaslahatan bagi yang dipimpinnya. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang mampu menjalankan kepercayaan yang dipanggil, yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi yang dipimpinnya secara adil dan bijaksana. Secara lebih formal dalam pengelolaan suatu lembaga bisa dikatakan bahwa pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang mampu mewujudkan pencapaian tujuan lembaga, yaitu yang memenuhi kebutuhan warga komunitas yang dipimpinnya secara adil dan bijaksana melalui berbagai kebijakan dan program yang dirumuskan dan direalisasikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pemimpin amanah itu bisa mudah untuk dibicarakan, tetapi dalam kenyataannya bisa sangat sulit untuk diwujudkan. Dalam praktiknya bisa saja seorang pemimpin itu alih-alih membuat kemaslahatan malah menebar kemelaratan, alih-alih mempermudah malah mempersusah, alih-alih memberikan jalan keluar malah bikin masalah, alih-alih memberikan ketenangan malah menimbulkan kegaduhan. Memang ada sejumlah faktor yang kadang-kadang dapat mendorong seseorang pemimpin itu terpleset. Pertama, pemimpin itu lazimnya memiliki otoritas dan kewenangan mengatur dan memanfaatkan berbagai sumber daya, apakah manusia, finansial, dan sebagainya. Otoritas dan kewenangan itu sesungguhnya diperlukan oleh seorang pemimpin untuk bisa menjalankan tugasnya. Namun kalau tidak memiliki integritas yang tinggi, bisa saja seorang pemimpin itu menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Kedua, untuk melaksanakan tugas seorang pemimpin diperlukan dukungan fasilitas yang memadai. Namun kalau tidak diatur secara proporsional, hal tersebut juga dapat mendorong seorang pemimpin untuk menyalahgunakan fasilitas yang diperolehnya. Ketiga, kelakuan dan penghormatan dari berbagai pihak yang secara kultural dan protokoler cenderung melebihkan pemimpin juga semakin memposisikan seorang pemimpin untuk bertindak dalam situasi yang tidak normal. Kalau tidak sadar diri, maka jiwa dan mentalnya akan semakin terbentuk dalam suasana lingkungan yang tidak natural. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, tiga hal yang hakim sebutkan di atas adalah yang sangat lazim terjadi di mana-mana. Namun lebih dari itu, kadang-kadang ada juga perlakuan-perlakuan menyimpang dalam bentuk ngasih komisi, uang, peti atau gratifikasi berupa barang berharga yang mendorong seorang pemimpin untuk menjadi semakin tidak aman. Pendek kata, kehidupan pemimpin itu lazimnya terkondisikan secara dalamnya, sehingga kalau tidak waspada dan sadar diri, ia bisa berlena, tergelincir dan bahkan lupa diri. Lebih lanjut, setelah tidak menjabat,
pemimpin yang seperti itu mengalami suatu penyakit psikologis yang sering disebut dengan power syndrome. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana supaya pemimpin itu tetap amanah dan tidak tergelincir di jalan yang sesat dan menyesatkan? Bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin atau yang sedang menjadi pemimpin, termasuk khotib, salah satu hal yang perlu disiapkan sejak awal adalah niat dan cara pandang yang sehat terhadap jabatan yang diterima. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan bagi setiap orang itu apa yang mereka niatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dengan demikian penting untuk setiap pemimpin atau calon pemimpin untuk memiliki niat yang benar. Niat menjadi pemimpin adalah untuk mengabdi, untuk melayani yang dipimpinnya, atau untuk mengajukan lembaga yang menjadi tanggung, bukan untuk yang lain-lain. Jabatan dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan pemimpinnya dan di hadapan Allah SWT. Karena begitu beratnya menjadi pemimpin itu, lantaslah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah dinasti Umayyah, mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika beliau didahului sebagai khalifah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita sebagai manusia biasa tentu memiliki interes-interes dan bersifat pribadi. Tampaknya sulit bagi manusia awam seperti khotib untuk membebaskan diri 100% dari interes-interes pribadi yang bersifat personal. Dalam kondisi seperti itu, penting bagi kita untuk memiliki sikap yang proporsional, yaitu menempatkan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai interes-interes yang bersifat pribadi mengalahkan tujuan dan kepentingan lembaga. Hadirin sekalian Jumat yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita memilih orang lain menjadi pemimpin, tentu sangat sulit bagi kita untuk mengetahui niat dan interes mereka. Namun salah satu hal yang dapat dijadikan rujukan umum bagi umat Islam dalam memilih pemimpin adalah kehidupan beragama. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 104 dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina." Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu menggunakan alasan yang nyata bagi Allah menyiksa? Penjelasan serupa terdapat juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 28 dan lebih terurai lagi dalam Quran surat Al-Maidah ayat 51 sampai 57. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang perlu dipertahankan bila dalam persyaratan pemilihan calon pemimpin itu dicantumkan kriteria bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi pemilih, dalam menerjemahkan kalimat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa tentu diselaraskan dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, ada juga indikator lain yang dapat kita pertimbangkan dalam memilih calon pemimpin, yaitu tidak ambisius. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim diungkapkan, Inna la walli amruna hadza man sa'alu wala man harisu alaih. Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan jabatan karena meminta-minta itu akan ditelantarkan oleh Allah SWT. Sedangkan bila memperolehnya dengan tidak memintanya, maka nanti akan ditolong oleh Allah SWT. An Abdurrahman bin Samr qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samr, la tas'al in imarata fa innaka in utita an mas'alah ukilta ilaiha wa in utitaha min ghairi mas'alah inta alaiha. Dari Abdurrahman bin Samr berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdurrahman bin Samr, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi jabatan karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu diberi dengan meminta, tidak meminta, kamu akan ditolong. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, seorang pemimpin itu tidak mungkin lagi berpikir dan bekerja untuk diri dan keluarganya, tetapi ia harus mencurahkan pikiran dan tenaganya
prioritaskan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya daripada diri dan keluarganya. Beban kerjanya juga menjadi bertambah dan bahkan mungkin berlipat-lipat. Sesuai dengan tuntutan tersebut, sehat fisik dan mental, kapasitas kepemimpinan yang kuat, kemauan bekerja keras, dan pandangan yang visioner ke depan dengan sendirinya menjadi syarat vital bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan berpikir dengan cepat dan komprehensif serta menguasai pekerjaan dan persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tastamilni qala wa daraba bi yadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'if wa innaha amanatu wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bi haqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Dari Abu Dzar berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, tidakkah Anda menjadikanku sebagai pegawai pejabat? Abu Dzar berkata, kemudian beliau memelukku dengan tangan beliau seraya bersabda, wahai Abu Dzar, bersabda Nabi, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugas cinta. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, kriteria lain yang juga sangat fundamental dimiliki oleh seorang pemimpin adalah adil. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9, Allah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya berbuat adillah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pemimpin yang adil disebutkan pertama dari 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah pada saat tidak ada naungan apapun kecuali yang namanya. Begitupun dalam hadis lainnya dikemukakan bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpinnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qala Allah ta'ala fi kitabihi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadika innaka ala kulli syai'in qadir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, sebanyak karakteristik yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang amanah seperti jujur, bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial yang tinggi, tegas dan berani tetapi tetap santun serta senantiasa memohon pertolongan Allah SWT. Namun tidak mungkin semuanya dibahas dalam waktu banyak pendek. Suatu kondisi yang hampir pasti dihadapi adalah sulit ditemukannya sosok manusia yang memenuhi seluruh kriteria ideal tersebut. Dalam kondisi seperti itu, kita perlu mengutamakan menurut pikiran dan judgement kita tentu saja berdasarkan berbagai informasi yang kita peroleh adalah yang diutamakan adalah orang yang akan lebih menguntungkan, yang akan lebih memberikan banyak manfaat dalam menduduki jabatan tersebut dibanding calon lainnya tersebut. Ya. Nah, itulah barangkali hal yang bisa kita pertimbangkan. Tentu saja dengan melihat lebih sedikit dampak-dampak negatifnya. Selanjutnya, Khatib sengaja membacakan ayat di atas untuk meyakinkan bahwa pada akhirnya Allah lah yang memberi kekuasaan kepada seseorang. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak seorang pun atau sesuatu apapun yang dapat menghalanginya. Begitupun bila Allah sudah mengambilnya, maka juga tidak ada sesuatu apapun yang dapat mencegahnya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan kekuasaan, Engkau berikan kerajaan, kekuasaan
penuh terhadap ayat di atas, insya Allah kita akan dapat melakukan kendali diri, ya, serta melakukan upaya-upaya yang proporsional dan wajar, sehingga walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bisa menjaga silaturahmi yang baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita seluruh bangsa Indonesia diberi kemampuan untuk memilih para pemimpin dan para wakilnya yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk sehingga terhindar dari fitnah dan hoax, ya, yang bisa menyesatkan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa terus menjaga tali silaturahmi serta persatuan dan kesatuan bangsa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Allahumma aslih balada umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma a'inhum ala qiyami bimahamin kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma a'in anhum bitanata su' wal muslimin wa qarrib ilaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih walata umuri muslimina fi kulli makan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li'amika musnin biha 'alaik qabirina laha wa atimmha 'alaina. Allahumma na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la